Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Riko Indrawan. Saya guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sekaligus di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor UKG 2015021640 dan nomor induk mahasiswa 2232995558. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 7 SMP Negeri 1 Sukadiri dengan topik objek IPA dan pengamatannya dengan subtopik pengukuran. Dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Pada hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Tidak. Adik semua? Ada. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk belajar, disiapkan terlebih dahulu bukunya, kemudian alat kelengkapan ya, untuk pelajaran kita pada hari ini seperti penggaris, pulpen dan lain sebagainya. Sudah disiapkan? Ketika kalian ya disuruh membeli gula pasir ke pasar, itu biasanya apa yang dilakukan oleh pedagang? Ya, Cika? Mengukurnya dengan timbangan. Ya. Sebelum dijual ya, penjual itu biasanya akan mengukur gula tersebut dengan timbangan. Ya. Bapak ingin mengetahui ya sejauh mana kalian belajar. Untuk itu silakan lihat link pretest yang sudah Bapak share di grup WA. Ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Nah, oke. Mari kita lanjut ya. Pada hari ini ya, kita akan belajar apa sih? Nah, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya. Di mana tujuan pembelajarannya itu bisa kalian lihat ya pada proyektor.
Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Bapak minta tolong salah satu untuk membacakannya. Pak, Ya, silakan Robi. tujuan pembelajaran peserta didik mampu: 1. Menjelaskan pengertian pengukuran dengan tepat. 2. Membandingkan kehidupan sehari-hari secara baik dan benar. Ya, itulah tadi tujuan pembelajaran yang sudah dibacakan oleh Robi. Untuk itu kita beri aplaus untuk Robi. Karena sudah berani membantu Bapak untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Untuk itu, Bapak mohon pada kalian untuk berdiri. Ya. Nah, pada ice breaking kali ini, ya, judulnya yaitu semangat hari, ya. Di mana ada 5 macam, ya, yaitu yang pertama pagi, kemudian siang, kemudian sore, malam, dan subuh, ya. Nanti kalau Bapak bilang pagi, berarti kalian tepuk tangan 1 kali. Gimana? Nah, sekali. Kemudian ketika Bapak bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Bagaimana? Ya. Nah, kemudian ketika Bapak bilang sore, kalian tepuk tangan 3 kali. Ya, kemudian ya malam itu tepuk tangannya 4 kali. Bagaimana? Oke. Terakhir subuh, berarti artinya sudah selesai. Kalian diboleh untuk duduk kembali, ya. Oke, kita mulai. Semangat pagi, semangat siang, semangat malam, semangat pagi, semangat siang, semangat sore, semangat pagi, subuh. Ya, masih ada yang semangat. Oke, kita lanjut. Silakan kalian lihat, ya, video yang ada pada layar proyektor. Halo sahabat Bloom, bagaimana kabarmu hari ini? Kali ini Bloom bersama Tony akan mengajak kalian untuk belajar menggunakan pakaian sendiri dan sepatu sendiri. Menggunakan pakaian dan sepatu sendiri. Setelah selesai mandi, Tony menuju ke kamar untuk menggunakan pakaian. Tony membuka lemari pakaian. Tony mengambil pakaian. Tony meletakkannya di tempat tidur. Tony memasukkan tangan kanan ke bagian lengan baju kanan. Tony memasukkan tangan kiri ke lengan baju kiri. Kemudian kancing baju. Selanjutnya, Tony menggunakan celana. Tony memasukkan kaki kanan dan kaki kiri. Kancing celana. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan ikat pinggang. Masukkan bagian ujungnya ke lingkaran lubang celana. Kemudian setelah menggunakan pakaian dengan baik, sekarang Tony akan menggunakan sepatu. Ambil sepatu yang ada di rak sepatu. Nah, selesai adik-adik. Sekarang kita sudah siap untuk ke sekolah.
Ya, itu tadi kalian sudah menyaksikan ya video ya. Dari video tersebut ya, apa yang bisa kalian temui? Video tersebut itu tadi tentang apa? Memakai pakaian seragam ya. Nah, kan kalian sekarang kelas 7 ya, sama seperti yang di video tadi. Itu kan dia videonya menampilkan anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar ya, SD, putih merah. Sekarang kalian sudah masuk ke jenjang SMP, sehingga pakaiannya pun harus diganti ya. Kemarin waktu SD kalian pakainya putih merah, sekarang putih biru. Nah, supaya pas dipakai maka kalian harus membeli atau menjahit pakaian seragam dengan ukuran yang pas ya, betul? Nah, maka dari itu, jadi bagaimana supaya pakaian yang kalian pakai itu pas di badan kalian? Ya, Nurul, silakan. Karena diukur terlebih dahulu Pak dengan alat ukur. Ya, seragam yang kalian pakai bisa dipakai dengan pas itu karena terlebih dahulu diukur. Kalau kalian membeli berarti cari yang pas nomornya. Kalau L berarti pakai yang ukuran L, M pakai yang ukuran M. Tapi kalau menjahit bagaimana? Berarti harus diukur. Dengan menggunakan apa, Bro? Meteran Pak. Benar adalah alat untuk mengukur ya baju itu biasanya menggunakan metlin ya. Namanya apa? Metlin. Ya, itu adalah alat ukur untuk mengukur pakaian. Untuk mengisi LKPD ya, maka seperti kemarin ya sudah Bapak bagi kelompoknya. Silakan sekarang kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, sekarang Bapak minta perwakilan tiap kelompok satu orang ya untuk mengambil LKPD dan juga bahan ajar. Nanti kelompoknya Bapak tentukan ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan dari kelompok 1 dulu, salah satu orang. Lanjut kelompok 2. Kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Dan halaman ketiganya. Nah, di situ ada nama kelompok ya. Silakan dituliskan nama kelompok kalian masing-masing. Nah, pada pelajaran hari ini ya, kita akan melakukan percobaan, yaitu percobaan mengenai pengukuran. Pengukuran dengan dua macam satuan ya. Satuan itu ada dua macam, satuan baku dan juga satuan tidak baku ya. Apa saja yang harus kalian siapkan? Coba lihat di situ ya. Coba Bapak minta ready, bacakan apa yang dibutuhkan. Meja, penggaris, satu tinta, cepat tangan, Bapak tulis, pasta.
lagi akan kasih ruang kelas objek sekitar. Ya. Bagaimana cara untuk melakukan percobaan yang akan kita lakukan pada hari ini? Coba kalian lihat di situ ada beberapa cara. Saya Pak. Ya, lurus, silakan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Dan yang terakhir, masukkan hasil pengukuran Anda ke dalam tabel pengamatan. Ya, itu tadi caranya. Nah, berarti ya ada dua benda atau objek yang harus kalian ukur. Oke, kita paham? Masing-masing kelompok silakan tentukan. Ya, masing-masing kelompok silakan tentukan objek atau bendanya apa saja yang mau diukur. Kemudian nanti kalian tuangkan atau tulis di halaman berikutnya. Lihat, di situ ada tabel. Ya. Nah, itu ada tabel pengamatan pengukuran. Tuliskan dulu namanya siapa, nama anggotanya, kemudian yang atas panjang bendanya apa. Yang pertama misalkan meja, bukan baku, apa contohnya? Baku pakai penggaris. Ya, bisa pakai penggaris. Kalau yang tidak baku, ya, yang kenal bisa juga pakai depak. Tahu depak?
untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Bapak minta dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami. Setelah melakukan percobaan, 1. Lihatlah hasil pengukuran dengan menggunakan jengkal dan nasta. Jawab, berbeda karena jengkal si Vicky lebih panjang dari si Umairo, Naila, dan Mandala, dan jengkal mereka lebih panjang dari Ningsih. Maka itulah yang menyebabkan hasil pengukuran yang didapat pun tidak serupa. Kedua, lihatlah hasil pengukuran dengan menggunakan mistar dan meteran. Apakah hasil pengukuran antara siswa satu dengan siswa yang lain sama ataukah berbeda? Berikan analisis kalian mengapa demikian. Jawab, dari hasil kelompok kami, hasil pengukuran menggunakan mistar sama. Nomor 3, berdasarkan percobaan pengukuran, kamu mendapatkan macam-macam satuan. Kelompokkan satuan tersebut berdasarkan jenisnya. Berikan contoh satuan lain yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jawab satuan baku dan tidak baku. Contoh satuan baku panjang, meter, massa, kilogram. Contoh satuan tidak baku panjang, jengkal, depa, massa 2 botol, 2 karung. Nomor 4, mengapa digunakan penggaris dan meteran untuk mengukur panjang? Jawab, supaya hasil yang didapatkan sama karena penggaris merupakan alat ukur panjang yang memiliki satuan baku atau sentimeter. Setelah melakukan percobaan dan diskusi bersama teman, membuatlah kesimpulan berdasarkan tujuan pelajaran yang kami capai. 1. Satuan baku akan menghasilkan pengukuran yang hasilnya sama. Nomor 2, satuan tidak baku akan menghasilkan pengukuran yang hasilnya berbeda-beda. Ketiga, fungsi satuan baku menyeragamkan hasil pengukuran yang disepakati oleh para ilmuwan yang dikumpulkan menjadi satuan besaran kelompok seperti panjang, massa, waktu, dan suhu. Kumpulan tersebut menjadi sistem satuan standar internasional dan kolom SI. Terima kasih. Sekian yang dapat saya simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 2. Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari nomor 2, hasil dari kelompok kami buatkan pengukuran menggunakan mistar berbeda. Nomor 3, satuan baku panjang atau meter. Satuan tidak baku, jengkal dan hasta. Nomor 4, supaya yang didapatkan sama. Ada yang bertanya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Pengukurannya bisa beda, padahal sudah menggunakan alat ukur satuan baku. Mungkin karena ketika membaca angka atau garisnya di kelompok kami kurang tepat. Ya. Oke. Udah? Ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya hasil daripada per kelompok yang sudah membacakan presentasinya di depan kelas. Nah, ternyata tadi ada sebuah pertanyaan, kenapa ya ketika mengukur menggunakan penggaris ternyata ada kelompok yang jawabannya berbeda. Ya, jawabannya tepat sekali, kemungkinan itu karena ketika melihat ya angka atau garis pada penggaris itu kalian salah membacanya, salah melihatnya, sehingga hasilnya berbeda. Karena kalau pakai penggaris seharusnya hasilnya itu adalah sama ya, tidak berbeda, kecuali memakai apa tadi? Pakai jengkal ya. Kalau jengkal karena tiap orang memiliki jengkal dengan ukuran yang berbeda-beda. Maka kalau misalkan hasilnya tidak sama, itu sudah wajar.
Karena jengkal sendiri masuk ke dalam satuan apa? Tidak baku. Ya, satuan baku apa saja? Satuan baku itu satuan internasional yang sudah ditentukan. Ya, contohnya apa? Meter, apalagi sentimeter, kilometer. Kalau itu untuk mengukur besaran panjang. Kalau untuk massa dengan menggunakan satuan apa? Bisa kilogram, bisa apa lagi? Gram, ya. Kemudian apa lagi? Bisa dengan sentigram, ya. Kalau untuk mengukur suhu apa satuannya? Bisa dengan Celsius ataupun Kelvin, ya. Itu adalah materi kita pada hari ini mengenai pengukuran, di mana pengukuran merupakan untuk mengetahui besaran. Besarannya besaran pokok, satuannya ada satuan baku maupun tidak baku. Ya. Satuan baku, satuan yang memiliki nilai yang tetap untuk semua pengukuran. Jadi semua pengukuran kalau pakai penggaris harusnya nilainya sama. Sebuah meja yang panjangnya 2 meter diukur oleh si Ali, maka ketika diukur oleh orang lain, misalkan oleh si Rizky, hasilnya harus tetap 2 meter. Jangan sampai jadi berubah, ya. Itu adalah satuan baku untuk mengukur panjang. Berikutnya, nah ini adalah contoh daripada satuan tidak baku, ya. Satuan tidak baku itu satuan yang memiliki nilai yang berubah-ubah atau bisa dibilang tidak tetap. Ya, contohnya ada depak, kemudian jengkal, asta, ya, langkah dan lain sebagainya. Itu. Nah, tadi kalian memakai apa? Pakai jengkal, ya. Setiap orang jengkalnya ukurannya berbeda. Makanya di sini jengkal itu masuk satuan tidak baku, ya. Nah, ini alat untuk mengukur panjang. Di antaranya ada garis, ya, meteran, atometrik, mikrometer, dan lain sebagainya. Kemudian ini alat-alat untuk mengukur massa, ya. Bisa dengan neraca, ya, atau bisa dibilang juga kalau bahasa kitanya itu timbangan, ya. Kemudian, nah ini untuk mengukur waktu, ya, alat untuk mengukur waktu. Antara lain ada jam, ada kalender, terus stopwatch dan lain sebagainya, ya. Oke. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini, ya, ternyata pengukuran itu merupakan kegiatan untuk mengukur sesuatu, ya. Satuan baku itu tadi yang telah kita bahas, yaitu satuan yang memiliki nilai tetap untuk semua pengukuran. Contohnya adalah satuan panjang, yaitu meter. Kalau satuan massa tadi apa? Kilogram, bisa juga gram, ya. Kemudian satuan tidak baku, satuan yang memiliki nilai yang berubah-ubah atau tidak tetap. Contohnya apa tadi? Jengkal, apalagi? Asta, depan, dan lain sebagainya. Tadi sudah kita belajar mengenai pengukuran. Nah, sekarang Bapak ingin mengetahui, ya, sejauh mana pengetahuan yang sudah kalian dapatkan setelah belajar. Silakan isi post-test kalian, lihat di HP masing-masing yang sudah Bapak klik. Sudah? Dan hari ini bagaimana, apa yang kalian rasakan? Nah, coba Bapak ingin tahu, kita refleksi pada pembelajaran hari ini. Nah, ini lihat, untuk mengukur refleksinya, ya, ada tingkatannya dari 1 sampai 10. Dari yang paling pusing atau bebek, ya, sampai yang paling senang, ya, 10. Coba Bapak mau tanya, Randy, nomor berapa Randy? 9.
9. Diki 10. 40. Oke, nah, ya. Oke, terima kasih ya. Pada pembelajaran selanjutnya ya, nanti kita akan membahas mengenai materi besaran turunan ya. Untuk itu nanti Bapak harapkan kalian belajar terlebih dahulu ya, sebelum masuk ke pelajaran di hari yang akan datang. Nah, sampai sini pelajaran kita. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Terima kasih anak-anak sudah belajar